Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kemenduk Bangga, selamat datang di podcast Karyawana, keluarga keren berwawasan kependudukan dan pembangunan keluarga. Podcast ini membahas tentang isu-isu kependudukan, pembangunan keluarga, dan penanganan stunting. Saya Zamzam, dan pada episode kali ini mungkin kita tidak membahas lebih jauh tentang program, tapi ada topik yang lebih menarik lagi yang akan kita bahas hari ini bersama tamu spesial kita hari ini, yakni Bapak Edwin Bara SPSI MAP MPSI Psikolog. Wah, Panjang ya. agak panjang ini Pak ya gelarnya, alhamdulillah. Beliau merupakan Ketua HIMSI Sulawesi Barat dan Ketua Tim Kerja Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat. Selamat datang di podcast Karyawana lagi Pak. Ya, terima kasih sudah diundang lagi ke sini. Ini yang kedua ya? Iya, yang kedua Pak ya. Nah, tapi kalau kalau kali ini mungkin kita bahasannya tidak program dulu ya Pak ya. Membahas hal yang lain yang kayaknya seru nih untuk Siap. diketahui oleh para sobat Kemenduk Bangga Sulbar. Nah, Pak Edwin baru saja menyelesaikan studi magister profesi psikolog sembari menjalankan tugasnya juga sebagai Ketua Tim Kerja Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Perwakilan BKKBN dan sekaligus juga menjabat sebagai Ketua HIMSI Sulbar ya Pak ya. Nah, kita akan membahas lebih lanjut Pak, bagaimana sih sebenarnya mengejar mimpi di tengah kesibukan. Bagaimana nih perjalanan panjang S2 profesi psikolognya Pak Edwin di tengah kesibukan yang kita tahu kalau misalnya tahun 2024 kemarin dan tahun-tahun sebelumnya itu cukup padat ya Pak ya. Ya. Apalagi namanya segala hal yang harus diurus begitu di perwakilan di Sulawesi Barat. Namun sebelum kita mulai dengan bagaimana perjalanan S2 Pak Edwin, mungkin saya pun penasaran Pak, sebenarnya kalau Pak Edwin pada saat masih kecil seperti apa sih Pak? Pak Edwin ini dibesarkan Edwin waktu kecil itu seperti apa Pak? Edwin Junior. Edwin Junior itu seperti apa? Iya, makasih Sam. Memang kalau kita melihat mengejar mimpi itu nggak ada yang mudah sebenarnya. Namanya mimpi itu dikejar gitu. Iya. Sedangkan pasangan hidup saya dikejar itu tidak mudah. Kalau mudah biasanya itu cepat lepas. Ah gitu. Jadi kalau mimpi kita kejar betul-betul kita ada proses itu kita rasakan betul-betul hal yang membahagiakan. Kalau ada usaha dan ada jatuh bangun kita mungkin sampai berdarah-berdarah untuk mendapatkan mimpi itu hal yang membuat kita bahagia akhirnya. Tapi kalau dengan mudah didapatkan kayaknya bukan mimpi sebenarnya itu ya. Oke. Nah, saya kembali tentang masa kecil. Eh, saya umur berapa ya? Kelas 2 SD gitu. Saya sudah ditinggal oleh ayah, bapak. Jadi masa perkembangan saya sejak kecil itu sudah hilang, sudah tidak ada figur ayah bagi saya. Ada yang bilang fatherless ya. Oke. Oke. Jadi sejak itu memang nggak ada yang figur ayah untuk membimbing atau mendampingi saya pada saat itu. Nah memang masa kecil itu ya kalau bilang orang nakal-nakal betul karena biasanya figur ayah itu yang bisa mendidik anaknya untuk mendisiplinkan. Bukan saya pandang enteng figur ibu sih, enggak. Cuma memang kalau figur ayah itu disitulah pusat disiplin bagi seorang anak. Nah pada saat itu ya sempat sekolah ya masuk negeri lah, SMP, SMA, kuliah pun sempat masuk Unhas cuma karena ya pergaulan akhirnya keluar dari Unhas. Saya cuma 1 semester nggak salah di Unhas. Dan mulailah perjalanan hidup betul-betul dan hidup masa dewasa remaja itu ya pada saat kuliah di Jogja itu. Oke. Nah itulah kalau dibilang perkembangan saya masa kecil ya seperti itu. Di saat remaja itu sudah berubah gitu, pengen mengetahui semuanya gitu soal kehidupan di luar sana gitu. Jadi ya untungnya saya masuk psikologi. Karena Untungnya waktu di masuk Unhas itu psikologi. saya masuk ekonomi gitu ya. Oh, awalnya Ekonomi ekonomi Pak. akuntansi, ya akuntansi saya masuk akuntansi di Unhas. Itu cuma 1 semester gitu. Dan ya itu 1 semester itu
tidak ada yang bisa diharapkan. Hancur lah, atas itu hancur di Unhas itu. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya kalau ketemu kalau misalnya lagi jalan gitu ya Pak ya, kemudian ketemu tembok gitu ya, ya artinya kita harus cari jalan Betul lain sekali. gitu. Mungkin pada saat itu di ekonomi kayaknya tembok nih, kita harus Benar. cari cara yang lain ya Pak ya. Saya mengambil keputusan pada saat itu mungkin orang marah sama saya, keluarga marah. Kenapa kamu harus keluar gitu, dari Oh, Unhas gitu? Karena saya nggak tahu, saya mau melanjutkan prosesnya itu gimana nantinya gitu. Saya beranikan diri untuk keluar, terus ngambil kuliah psikologi. Itu pun orang bilang, ngapain ambil psikologi? Keluarga bilang, ngapain ambil psikologi? Mau apa gitu? Kan orang dulu tahun 2000-an itu 99 belum tahu psikologi itu apa sih. Apalagi kan psikologi itu cuma adanya di Jawa pada saat itu ya, belum oh ada di belum ada di Sulawesi Sulawesi. tahun 2099 2000 itu. Nah, di situ ya mulai saya mengenal diri sendiri, mulai tahu bahwa apa yang terjadi, bagaimana gitu, udah mulai tahu. Seandainya mungkin saya keluar dari Unhas terus masuk tetap lagi ekonomi lagi sama aja. Emang udah jalannya ya Udah Pak yang jalannya memilih ya betul. psikologi ya Pak. Jadi Tep- kalau menghadapi tembok ya mm-mm. kamu bilang harus cari lagi Cari jalan bagaimana bisa lain. jalan ke depan gitu ya. Iya. Kalau itu. Oke. Nah, Pak, sampai memutuskan akhirnya saya ambilnya psikologi. Sebenarnya saya penasaran, Pak, dari ekonomi sama-sama social science mungkin ya. Saya Tapi dari ekonomi ke psikologi, apakah ada keluarga mungkin yang atau pernah melihat figur tertentu yang oh kayaknya psikologi oke nih atau misalnya dari mana kok bisa langsung memutuskan psikologi nih, Pak? waktu saya di Jogja itu saya baru mencari jurusan apa yang saya mau ambil gitu ya kan. Oh, oke. Saya mengambil surat kabar di kos ini di kos dan saya melihat yang saya tahu itu hukum. Saya rencana ambil hukum. Tapi keluarga bilang, mama bilang jangan, enggak usah hukum terlalu banyak gitu. Saya cari lagi yang mana jurusan yang belum pernah saya lihat gitu. Nah, ada kata psikologi di situ. Di kampus. Psikologi. Nah, mama bilang, ah, itu apa psikologi? Tapi ini jurusan ini baru saya dengar ini. Nah, Karena justru itu saya cobalah, oh ambil lah gitu. psikologi gitu. Oh, Dan karena melihat ini baru gitu ya, baru, Pak? baru saya lihat di situ pada saat itu. Belum terbayang gitu pada melihat jurusan-jurusan yang untuk kan kalau di Jogja kalau kita mau kuliah ada surat kabar itu mau promosi-promosi kampus dan Iya. jurusan-jurusannya. Oh, artinya kalau ekonomi udah biasa gitu ya, Udah saya lalui kan? udah Udah saya dilalui. lalui. Hukum ya tergambar lah ya Pak ya. Psikologi ini belum, tapi pengen nyelam masuk ke dalam, Pengen mendalami lagi gitu, mendalami lagi. gimana itu dunia psikologi. Dan setelah masuk Pak, Setelah masuk ternyata memang kita belajar diri sendiri. Bagaimana karakter kita, perilaku kita. Itu secara umum kita bisa belajar di situ. Walaupun kita mahasiswa ya, tapi kita bisa tahu apa yang dijelaskan dosen tentang karakter, kepribadian, dan hubungan dengan orang lain gitu. Itu di psikologi itu dipelajari itu. dan alhamdulillah ya ternyata Pak Edwin menikmati ya Ya, saya nikmati. keilmuan ini ya. Saking menikmati agak lama kuliahnya. Saking Dinikmati didalaminya gitu. gitu ya. Saya berapa tahun ya? 5 tahun lah. Oh, enggak Nggak lama lama itu, ya, Pak. 5 tahun. Untuk psikologi Ya, itu 5 tahun. wajar Wajar. gitu. Oke. Nah, kembali lagi nih, Pak. Kita kembali ke masa yang saat ini atau mungkin beberapa waktu yang lalu tentang perjuangan Pak Edwin boleh diceritakan, Pak. Apa yang mendorong akhirnya waktu itu kan psikologi ini udah keputusan. Ternyata ini saya baru tahu juga, Pak. Ternyata itu keputusan yang setelah Pak Edwin memutuskan dari ekonomi pindah ke psikologi. Nah, sekarang saya memikirkan itu keputusan yang luar biasa lagi nih, Pak. Sambil bekerja memutuskan ambil profesi magister profesi psikologi gitu. Itu kan kalau yang psikologi apa program profesi pun itu yang terapan aja nih Pak. Yang saya rasakan yang terapan aja itu udah wah. Ah, Apalagi kalau yang profesi banyak kasus, banyak tugas dan sebagainya. Gimana nih Pak perjuangannya sampai mendorong apa yang mendorong sebenarnya Pak Edwin akhirnya memutuskan untuk lanjut magister psikologi, magister profesi psikologi Pak. ya. Mungkin kalau saya tahu
ternyata kuliahnya berat, mungkin saya nggak masuk kali ya. Oh iya, Ternyata gitu berat ya. kuliahnya, Ternyata berat sangat ya Pak. berat. Tapi karena waktu saya memilih itu untuk lanjut, Hmm. saya nggak tahu kuliahnya kayak bagaimana gitu. Maksudnya tugasnya apa, ngapain aja, saya nggak tahu. Hmm. Justru saya tidak tahu, saya berani masuk, ya kan. Oke. Mungkin kalau saya tahu akan berat, saya punya pertimbangan-pertimbangan lagi, bisa saja saya nggak masuk. Hmm. Jadi sebaiknya jangan ditahu apa yang jadi depan gitu. Supaya kita bisa berani masuk, ya Iya. kan. Nah, pertimbangan saya pada saat itu begini, eh, kita kan tidak tahu setelah kita kerja selama mungkin umur panjang sampai 60 tahun atau 58, kita tidak tahu mau ngapain sesudah itu. Bagus kalau kita punya lahan atau punya usaha untuk kita ambil setelah kita pensiun, setelah kita sudah tidak selesai bertugas sebagai abdi negara, kita buka usaha itu, kita lanjut, oke, tidak ada masalah. Artinya kita sudah siap lah di masa pensiun. Artinya masuk pralansia kita. Artinya ada yang kita bisa kerjakan. Nah, di saat itu saya berpikir, apa yang saya mau kerjakan sesudah itu? Usaha saya belum rintis, ya kan. Saya coba kepikiran, kenapa saya tidak lanjut usaha kuliah saya, untuk ke depan saya bisa buka praktek. Setidaknya dari sekarang saya udah usaha prakteknya, ke depan ya udah jalan lah prakteknya. Tapi kalau saya mau buka praktek tanpa lanjut, nah nggak mungkin, nggak bisa, susah. Jadi saya coba peluang pada saat itu tahun 2021 tuh Mbak. 2021 saya usahakan masuk, karena pada saat itu COVID ya. Iya. Momen saya lihat kuliah online. Ada Ah. teman yang kuliah di UGM di kantor juga. Ih, udah mau selesai dia. Tapi online ya, cepat ya. Saya cobalah, karena kalau mau ngambil profesi psikologi yang kita kerja di BKKBN itu kan nggak ada tugas belajarnya gitu. Dan untuk izin belajar pun nggak bisa. Jadi harus kuliah sambil bekerja. Nah itu kenapa saya mencoba beranikan diri, karena melihat ke depan itu pada saat kita sudah selesai sebagai ASN, mau ngapain? Nah itu kesempatan itu saya coba ambil gitu. Karena kalau sesudah itu, sudah selesai COVID itu susah, karena kuliah sekarang harus offline. Udah berat itu. Udah berat ya Pak ya. Iya, Peluangnya pada saat waktu, walaupun itu pada saat COVID itu situasi yang luar biasa juga, iya. tapi ternyata ada hikmahnya Ada hikmah, juga benar, ada ternyata ya Pak hikmahnya. ya. Hmm. Ada hikmahnya, kita bisa ambil dari situ. Kita bisa kuliah jarak jauh gitu, ya, offline, online. Tapi tidak mengurangi semua ilmu yang kita dapatkan. Tetap kita dapatkan semua. Karena kuliah itu di kampus Untak Surabaya itu ada beberapa mata kuliah yang harus tatap muka. Oke. Dosennya nggak mau kalau tidak tatap muka. Jadi saya ya harus ke sana, ke Surabaya. Tahun berapa ya? 23, tahun 2023 saya ke Surabaya. Oh masih ada kelas ya Pak ya Iya, waktu itu ya? itu mata kuliah psikologi kebencanaan. Jadi kita melihat para penyintas korban bencana. Bencana waktu itu bencana banjir dan longsor di Ponorogo. Nah itu nggak bisa online, harus offline, tatap muka bersama para penyintas. Oh, oke. Nah, Pak, selama kuliah dari tahun 2020 artinya ya, Pak ya? 21. 2021. Eh, ada tidak kesulitan yang dihadapi dalam menjalani dua peran ini, Pak, sebagai mahasiswa profesi? Walaupun jarak jauh, tapi saya rasa itu tugas-tugasnya tetap sama nih, Pak ya. Dengan harus tetap bekerja, Pak, di kantor. Wujudnya harus ada nih di kantor Wah, dengan beragam kesibukan. Itu ada ndak kesulitan yang pernah dihadapi, Pak, waktu itu? kesulitan banyak. Oh, banyak ya, Pak. Banyak. Jadi eh, membagi waktu antara pekerjaan dan kuliah itu sangat berat. Apalagi tugas pelatihan ya, itu harus saya lakukan. Jadi pelatihan harus saya lakukan, kuliah harus saya ikutin. Ya, itu membaginya susah. Jadi
saya jalankan, aduh nggak saya korbankan, harus ada yang saya korbankan. Jadi pada saat pelatihan saya lakukan, kemarin contoh pelatihan PKA kemarin. Iya. Nah itu harus saya lakukan, ikutin itu. Terpaksa tesis dan laporan saya tinggalkan. Oh, oke. Nggak bisa saya jalankan dua-dua gitu. Membuat laporan PKA satu kali dengan laporan tesis nggak mungkin bisa bersamaan. Nanti takutnya tercampur gitu. Laporan PKA pindah ke tesis, tesis pindah ke Itu saya takutkan tertukar gitu. Jadi harus ada dikorbankan. Jadi saya korbankan pas itu kuliah. Makanya saya cukup lama kuliah profesi ini sampai 7 semester. Orang rata-rata itu 4 semester, 5 semester sudah selesai. Saya kemarin sampai hampir di DO namanya. Kalau tidak keluar, dikeluarkan. Jadi sudah ada pengumuman itu di kampus. Kalau tidak keluar, dikeluarkan. Untuk terakhir tahun 2024. Karena program magister profesi itu terakhir 2024. Nah pada saat pelatihan, ya terpaksa laporannya saya tinggalkan. Saya ya simpan dulu. Tidak saya selesaikan. Nanti saya coba mencari momen untuk bagaimana saya bisa lanjut dengan pelatihan saya percepat gitu. Jadi pelatihan kan sudah ada AJK-nya. Iya. Nah, saya atur supaya selesai bulan 8, bulan 9 udah selesai. Oh, Jadi oke. sisanya itu bulan 10 sampai ke bulan 12 itu saya sudah fokus sama kuliah. Artinya tugas saya sebagai tupoksi saya di pelatihan udah selesai. Nah, itu strategi yang saya lakukan. Karena kalau saya atur sampai bulan 11 enggak selesai tugas kuliah nantinya kan. Makanya saya majukan semua, jadi saya usahakan cepat selesai semua pelatihan. Dan saya bisa fokus untuk selesaikan tesis dan laporan PKPP. Oke. Cukup berat loh Mbak, Cukup berat ya. Wah, itu kebayang sih, Pak. cukup berat sekali. Dan apalagi namanya tadi walaupun misalnya Pak Edwin kalau saya lihat strateginya ini pas sekali gitu Pak, karena PKA itu penting banget juga ya Pak ya, harus diselesaikan. Itu di luar dari kuasa kita untuk mengatur jadwalnya, Iya. karena kita sebagai peserta di situ ya Pak ya. Kalau Pak Edwin mengatur, oke, kayaknya tesis saya ini harus saya tunda dulu penyelesaiannya gitu. Karena Pak Edwin melihat, oh masih ada nih Benar. waktu yang bisa Benar. di spare untuk menyelesaikan itu ya Betul. Pak ya. Jadi bisa diatur Iya. Karena sedemikian. kalau PK nggak bisa diundur. Iya. Sudah ada waktunya harus selesai tanggal Harus bulan segini. dan Nah, itu kesempatan yang nggak datang nggak datang lagi dua ya. kali. Makanya kalau betul yang bilang Mbak Sam, tesis itu bisa undur, tapi PKA nggak bisa diundur. Harus laporan selesai, harus cepat selesai semuanya. Oke. Yang kemarin itu bersamaan itu penyusunan tesis, penyusunan laporan PKPP. Itu saya coba membuat bersamaan, ganti-gantian saya buat itu nggak bisa. Kacau Oh. jadinya. Soalnya nggak nyambung kan. Boleh dijelaskan sedikit Pak laporan PKPP itu apa? Mungkin teman-teman sobat Kemanduk Bangga ada yang belum memahami itu. Oh, ya. Yang seperti apa tugas-tugas itu Pak? Kalau tesis kan udah tahu ya Iya Pak. tentang saya mencari tesis itu tentang pernikahan usia dini di Sulawesi Barat itu. Jadi dan PKA-nya itu tentang pelatihan, jadi agak berbeda jauh untuk mau saya sinkronkan itu. Kalau PKPP itu praktek kerja profesi psikologi itu ya saya punya PKPP itu 7 kasus. Oh, oke. Jadi semua ada kasus anak, remaja, lansia, kasus komunitas dan kasus kelompok. Jadi 7 laporan. Itu harus dibuat. Nah, itu yang sangat berat tuh. Dan laporannya harus turun ke lapangan, ketemu klien. Itu 2 semester baru bisa 7 kasus. 2 semester untuk 7 2 kasus semester ya Pak ya? tuh, 2 Wah, kasus. ada ndak momen Pak Edwin merasa kayak pengen nyerah aja nih? Saya sempat kepikiran itu. Sempat menyerah gitu. Sempat ada kepikiran bahwa apa sih yang saya cari? Saya sudah kerja, gitu ya. Untuk apa sih kuliah lagi? Saya juga udah S2 gitu Pak. Jadi secara kepangkatan dan di ASN sudah tercukupi gitu. Bikin habis pusing gitu. Wah, udahlah, ikhlasin aja. Tapi ada satu sisi lagi ngomong bahwa apa yang kamu sudah mulai, jangan berhenti.
Kamu harus selesaikan apa yang kamu sudah mulai. Itu yang membuat saya, udahlah, saya harus lawan lagi, saya harus berusaha lagi gitu. Di satu sisi saya harus ada waktu gitu. 2024 terakhir. Iya. Itu 1 tahun itu, waduh, cukup berat juga itu harus saya hadapi. Dan memang ada yang motivasi dari teman-teman kantor yang membantu saya untuk menyelesaikan tugas-tugas. Ada keluarga itu yang memberi support bagi saya gitu. Kalau mereka tidak support mungkin bisa down lah, artinya ya udahlah, nanti lagi saya lanjut lah gitu untuk prodi berikutnya. Cuma ya keluarga itu yang sama teman-teman itu yang membuat kita ada motivasi gitu. Dan kata-kata itu, jangan pernah berhenti apa yang sudah kita mulai. Itu memberi kekuatan bagi saya gitu. Oke. Tadi sekilas Pak Edwin bercerita di masa kecil itu artinya yang paling berperan di sini ibu ya Pak ya, Iya. yang mendukung pendidikan dan segala hal sampai akhirnya Pak Edwin seperti saat ini begitu. Seperti apa dukungan yang diberikan ibu Pak ke Pak Edwin untuk menyelesaikan program magister psikolognya ini Pak? Dukungan dari orang tua itu support dan doa. Doa itu setiap apa yang saya mau lakukan, saya bilang saya mau ujian, kan itu ujiannya itu ujian untuk tesis saja itu ada 3 kali gitu. Ujian alat ukur, seminar proposal, alat ukur, dan progres, dan ujian akhir. 4 kali ujian tesis. Terus ujian PKPP itu pra 1, pra 2, pra 3, ujian HIMSI. Jadi semua 8 kali ujian. Nah setiap ujian itu saya selalu komunikasi sama ibu, mama, langsung ya dia doakan lagi. Setiap ujian doakan lagi gitu. Jadi dukungan dan doa dari orang tua itu sangat mujarab gitu. Memberikan semangat lagi. Semangat lagi. Semangat Ayo lagi, bisa nih, maju bisa, lagi bisa. gitu. Sampai Tuntaskan akhir, sampai akhir. sampai akhir ya Pak ya. Nah, tidak hanya sebenarnya tidak hanya di terkait kerjaan, terkait tugas, pasti ada waktu-waktu bersama keluarga juga nih Pak yang bakal dikorbankan. Nah, kalau support dari anak, istri itu bagaimana Pak untuk mendukung Pak Edwin bisa menyelesaikan tugas belajarnya ini? Kalau istri juga selalu bertanya, kapan nih Pak selesai nih? Ini sudah lama ini, sudah banyak yang dikorbankan. Kapan selesai? Harus cepat. Anak-anak juga, kapan nih Pak kita pergi Surabaya gitu. Oh, anak-anak mikirnya wisuda Ya nih sudah, Pak gitu ya. kan nggak mungkin dia berpikir yang lain selain jalan-jalan gitu Oh ya. iya. Jadi itu juga yang support juga mereka itu semua gitu. Bertanya kapan gitu untuk saya harus cepat selesai. Kalau Seperti begitu. kalau di rumah apa waktunya main gitu, Pak Edwin tetap kalau misalnya anak minta main gitu, tetap diladenin atau misalnya bentar ya, lagi kerja tugas misalnya kayak gitu. Ada momen-momen kayak gitu nggak Pak? Ada momen begitu. Ya biasa datang gitu. Iya. Cuma saya berusaha kalau saya bisa hentikan kerjaan, saya hentikan sebentar gitu. Untuk nemenin Oh, mereka gitu. oke. Tapi kadang juga saya nggak bisa, ya udah tunggu dulu gitu. Karena ya momen sama anak itu memang ada batas, ada waktunya Ada gitu. Artinya sampai usia berapa sih saya bisa sama anak-anak gitu. Ya Iya kan? sih, betul Pak. Sesudah itu susah bersama-sama mereka lagi. Dia kan sudah main sama peer group mereka. Makanya jadi saya berusaha untuk kalau memang bisa saya hentikan pekerjaan atau tugas, ya saya hentikan, saya main. Saya kalau tidak ya saya fokus itu jangan sampai hilang gitu. Udah dapat ide Dapat mau ide untuk benar. nulis gitu ya Pak ya. Oh, oke, jadi ada waktu-waktunya kalau sama anak. Oke, memang anak lagi butuh nih main sama saya gitu, Betul. jadi langsung diajak main gitu ya Pak Benar, ya. kayak gitu. Oke. Nah, dari semua hal ini Pak, tipsnya apa nih Pak ya, supaya bisa menjaga keseimbangan antara tetap bisa optimal di kerjaan, tetap punya waktu istirahat tentunya Pak ya, karena itu penting juga, tetap bisa menyelesaikan tugas kuliah, dan tetap bisa memberikan waktu juga untuk keluarga di rumah. Itu kayaknya, wah, kalau saya pikir luar biasa. Itu Iya. gimana tipsnya nih Pak? Memang kalau kita melihat itu semua memang susah membaginya. Tapi
kita harus bisa tahu yang mana prioritas. Oke. Kita utamakan yang prioritas. Hmm. Artinya itu versi dari kita gitu. Walaupun dari orang lain, weh salah kamu, itu bukan prioritas, itu nomor 2, ya itu versi dia gitu. Kita utamakan dari kita kan, yang jalani kita gitu. Kita utamakan yang mana prioritas, itu yang kita jalankan duluan, itu kita selesaikan duluan. Nggak usah dengar orang lain. Saya pernah cerita yang kasus keledai itu kan. Iya Ya. Pak. Kalau kita versi keledai itu, suami istri dan keledai itu, apapun dilakukan itu orang itu tetap akan dinilai jelek oleh orang lain. Jadi kalau bisa kita jalan saja, prioritaskan yang mana yang mau kita lakukan, nggak usah dengar dulu orang gitu. Yakinkan pada diri kita bahwa apa yang saya lakukan ini sudah benar gitu, sudah yang prioritas saya lakukan. Karena kalau kita mau jalankan bersamaan, pasti akan tidak ada yang sempurna nantinya tuh. Pasti akan kacau dua-duanya gitu. Apa? Karena kalau mungkin tiga-tiganya gitu. Keluarga, pekerjaan, sama tugas kuliah. Wah, bisa kacau sama-sama nantinya. Kalau kita tidak usahakan prioritas dan fokus pada satu. Jadi fokus saja sama apa yang dilakukan begitu ya Pak ya. Pokok perkara orang mau bilang apa, yang jalanin kita, yang tahu tujuannya itu kemana kita kan ya Pak ya. Jadi ya tadi yang seperti pelajaran dari keledai ini, Iya. yang orang mau bilang apa, ih kayaknya kasihan gitu Iya. ya. Kok harus kayak gini, kok harus gini. Ya, abaikan saja. Abaikan saja. Gitu ya Pak. Baik, jadi prioritas, tentukan prioritasnya yang mana gitu ya. Iya. Yang ini yang dikerjakan terlebih dahulu, baru yang ini dan seterusnya. Benar. Oke. Pak, kadang juga mungkin kayak misalnya mungkin teman-teman di sini yang sebenarnya ada keinginan mau lanjut S2 Pak, tapi kadang masih ragu gitu Pak. Aduh saya lanjut S2 atau tidak ya, tapi nanti kerjaan gimana ya, tapi nanti kayak gini, aduh nanti susah ya, atau nanti nggak selesai nih. Mungkin ada pesan-pesan tertentu atau yang bisa disampaikan Pak ke teman-teman kalau misalnya ada yang memiliki keraguan-keraguan seperti itu, apakah baiknya dilanjutkan atau seperti apa Pak? Kalau dari pengalaman Pak Edwin nih, Ya. melihat lanjut S2 itu penting atau enggak sih Pak? Lanjut S2 penting atau enggak, itu tergantung orang yang mau mengambil. Kalau dia mengambil untuk ilmunya, Iya. itu sangat penting. Kalau dia mengambil untuk kepangkatan di ASN-nya, itu sangat penting. Nah, tergantung. Saya ngambil S2 bukan untuk kepangkatan, tapi untuk ilmu saya ke depannya. Jadi berusaha untuk mencari yang penting bagi diri kita gitu. Nah, itu saya sampaikan dari awal tadi. Seandainya saya tahu bahwa susah banget ya kuliahnya, mungkin saya tidak akan kuliah. Kalau itu saya bilang Gitu tadi ya. ada 8 kali ujian, Iya, iya. ada buat 8 laporan, satu tesis 7 laporan. Itu kalau saya tahu dari awal, saya mungkin nggak ambil. Ya kan? Makanya saya bilang dari awal tadi bahwa kalau kita mau melakukan sesuatu, jangan kita pikir ke depannya apa gitu. Karena itu yang di depannya rintangan-rintangan akan membuat kita tidak akan berani maju. Contoh, kita mau ke tempat, umpamanya kita mau ke Tapalang gitu. Tapi jalan berkelok-kelok, banyak lubang, pasti kita akan berpikir untuk ke sana. Ya kan? Aduh, janganlah, jauh, muntah nanti kita banyak lubang-lubang. Tapi kalau kita tidak tahu jalannya, kita akan berusaha untuk menikmati Tapalang itu indah umpamanya. Kita akan jalani dia, kita akan lewati. Iya Pak. Tapi kalau kita tahu ada lubang, nggak mau kita ke sana itu. Iya sih Ya kan? sebenarnya ya Pak. Benar. Ya walaupun pada akhirnya pada saat di jalan muntah. Muntah ya. Tidaknya kita jalan terus. Di Karena jalan kita mau terus. capai tujuan itu. Tujuannya udah di jalan nih Pak, nggak Jalan, mungkin nggak balik mungkin kita lagi. Iya. Jadi Oke. kalau kita, waduh, susah jalannya, susah kita mau kuliah, membagi waktu, ya jangan dipikirkan itu, supaya kita berani maju. Ada beberapa teman yang chat saya gitu, ya orang dari BKKBN juga, Kemenduk Bangga, tanya bagaimana kuliah profesi gitu. Namanya profesi itu berat, Iya Pak. karena ada praktek, pasti ada praktek, namanya profesi itu praktek. Dan kalau ditanya prosesnya, pasti ciut nyalinya gitu.
Kalau gini banyak ininya, banyak ini, waduh nenek mau nanti. Dan betul apa yang saya ceritakan, mereka langsung berpikir untuk maju. Padahal dari awal niat dia ada gitu. Niat dia untuk mau lanjut profesi, ada beberapa orang yang WA saya itu mau lanjut, tapi pas saya cerita langsung berpikir gitu, aduh bagaimana dengan eh, apa pembagi waktu kerjaan, terus bagaimana dengan keluarga saya, aduh ya sudah kalau begini akan pertimbangannya sudah bukan lagi 80-20 tapi bisa 10 jadinya bisa mundur karena itu. Saya pernah dengar kata Bob Sadino gitu, bikin usaha. Kalau orang pintar bikin usaha itu akan susah karena banyak pertimbangan-pertimbangan akan dilakukan. Saya buat usaha ini takut wah nanti rugi di sini, bagaimana nanti di sini untuk urusannya ini, terus gagal nanti bagaimana gitu, uang dari mana? Ah, itu banyak pertimbangan orang pintar, kata Bob Sadino. Akhirnya dia nak jadi bikin usaha. Kalau kata Bob Sadino, lakukan apa yang menurut kamu bisa kamu lakukan, lakukanlah, bukan usaha. Pertimbangan nanti gagal, rugi itu urusan lain gitu. Yang penting kamu sudah berusaha. Kan Bob Sadino itu kan cuma tamatan SMP, kalau nggak salah ya. Iya. Ya, itu pesan dia itu yang saya dengar waktu itu. Ada dia sampaikan di podcast atau apa di cute-cute-nya itu ya. Jadi jalani dulu saja Jangan gitu saja. ya. Kalau memang mau dikejar tujuannya, ya udah jalani gitu ya Pak ya. Sama kalau pasangan hidup juga gitu. Oh sama. Kita jalani aja dulu gitu. Jangan Dijalani. pikirin yang lain-lain gitu. Oh Karena gitu kalau ya Pak. dipikirin itu tidak maju-maju nantinya. Kayak ada pernah ini katanya ada yang mau menikah tapi yang dipikirkan cerainya udah sampai cerainya gitu. Jadinya nggak nikah-nikah. Karena kan kayak kalau sudah pikirkan Karena itu. pikirannya udah terlalu jauh dan padahal ya belum tentu juga ke situ Ya belum gitu. tentu benar. Belum tentu itu yang Belum kita tentu yang hadapi. Itu. dihadapi. Ya, Bisa jadi oh alhamdulillah ternyata lancar-lancar saja. benar. Itu kan ketakutan-ketakutan yang di kita aja gitu. Apapun kita lakukan banyak muncul ketakutan-ketakutan. Kalau kuliah yang saya maksud tadi itu ya ketakutan bagaimana bisa hubungan saya dengan kantor, bisa nanti pekerjaan tidak selesai, keluarga bagaimana. Itu kan ketakutan-ketakutan yang belum tentu akan dihadapi. Iya, Bisa saja semuanya berjalan baik aja gitu. Itu nah, Iya ya, kadang hal-hal itu hanya ada di pikiran kita aja, Pak. Belum tentu itu fakta yang akan terjadi, ya, begitu ya. Dan kalau misalnya pun ada hal-hal rintangan dan segala macam, sebenarnya kalau tadi ya yang saya sedikit tangkap juga dari Pak Edwin, em, dengan membagi waktu itu, kemudian memilih mana prioritas, ya, kemudian terlihat dari dukungan keluarga juga, artinya di situ terlihat bagaimana segala hal yang apa yang dilakukan oleh Pak Edwin itu dikomunikasikan juga dengan keluarga, benar. teman kerja. Jadi mungkin kita tahu oh oke kondisinya Pak Edwin sekarang sedang kuliah. Oke, kalau misalnya ada waktu-waktu tertentu Pak Edwin mungkin akan meluangkan waktu untuk ini, jadinya akan lebih mudah untuk mengatur segala halnya gitu ya Pak ya. Ya, benar itu. Oke. Jadi dukungan dari orang sekitar kita itu sangat penting. Hmm. Jadi jangan berpikir bahwa kita mampu sendirian gitu. Hmm. Oke. Sebenarnya bisa-bisa aja dikomunikasikan, tentukan prioritas, maju dulu. Karena kalau saya lihat sekarang ini sangat penting ini untuk kita bisa S2 gitu. Pendidikan S2 itu sangat penting. Karena kalau kita sebagai ASN itu, apalagi PNS-nya, ya ke depan saya melihat progresnya ini saya lihat diwajibkan itu S2. Oke. Karena kemarin saya lihat yang penata KKP Madya saja 2009 sudah harus S2. Wah, 4 tahun lagi nih Pak 4 ya. tahun lagi. Harus Jadi S2. kalau sekarang Madya belum S2 ya harus cepat ambil S2. Oke. Kalau misalnya nggak S2 Pak? Ya kembali jadi apa namanya? Pengawas ya. Pelaksana. Pelaksana. Oh, wah. Nah, jadi kalau ada kesempatan mumpung otak masih fresh untuk kuliah, masih mampu mengingat-mengingat apa yang disampaikan dosen, ya udah lanjutlah. Jangan nggak usah pikir macam-macam, yang penting ada kesempatan dan ada waktu, ya udah maju. Jangan tunggu sampai nantilah 2 tahun depan, 3 tahun depan lagi lah baru kuliah. Waduh, nanti kayak saya kemarin udah susah mengingat-mengingat, agak lambat mengingat gitu.
Karena S2 ini kan 2 tahun ya Pak ya. 2 tahun. Maksudnya kalaupun misalnya ya dinikmati keilmuannya sampai 2, 3, 4 tahun ya pas Enggak lah. 2029 gitu ya. Pas ya. Jadi harus memang mulai dari sekarang Mulai dari baiknya sekarang. untuk apalagi kalau yang memang dipersyaratkan nanti harus S2 Pak Iya. ya untuk jabatan tertentu. Apapun nantinya tuh ke depan itu sudah harus 2 gitu. Hmm. Dan ya apalagi sekarang kebijakan BKN, Ya. dimanapun kuliah bisa dicantumkan gelarnya. Oh, oke, itu Iya, juga penting ya Pak ya. penting itu. Nggak sama sebelumnya kan saya dulu nggak berharap untuk dicantum karena aturan dari Kementerian Riset Dikti itu bahwa jarak kampus dengan kantor itu 60 kilo ya Oke. dulu. Iya. Tapi sekarang sudah ada kebijakan baru, udah bisa. Jadi manfaatkanlah. Oh, oke. Jadi udah bisa. Yang penting kampusnya berakreditasi ya. Iya. Jadi jangan sia-siakan waktu. Oke. Jadi jangan sia-siakan waktu. Kalau misalnya mulai dari sekarang bisa nih Pak. Mas, udah buka ini sekarang. Udah buka Pak. Udah buka. Udah buka ini Udah buka kampus mulai sekarang. kampus-kampus Iya, sekarang udah ya Pak buka ya. sekarang ini. Baik untuk perkuliahan September ini ataupun tahun depan. Iya. Baik, nah dari perjalanan ini Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir, dari semua perjalanan yang dilalui oleh Pak Edwin sampai saat ini, apa pelajaran terbesar yang Bapak dapatkan Pak? Pelajaran terbesar yaitu apa ya? Jangan pernah menyerah sebelum sampai finish. Wis. Itu yang saya rasakan gitu. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah berhenti apa yang sudah kita mulai. Jadi kalau kita sudah masuk jalan, jangan pernah mundur. Apalagi berhenti di tengah jalan gitu. Selesaikanlah apapun, mau kata orang sampai berdarah-berdarah, tetap kita selesaikan gitu. Karena hasilnya nanti akan kita nikmati. Hasil jerih payah apa yang kita lakukan selama ini itu kan kita nikmati, dan nikmatnya itu luar biasa gitu, akan terasa gitu. Jadi intinya kalau kita sudah mulai jangan berhenti, kalau enggak mau jangan mulai. Betul sekali. Jangan mulai kalau tidak mau, ada pertimbangan lain jangan mulai gitu. Tapi kalau sudah mulai ya jangan menyerah, jangan berhenti. Oke, kalau ragu tinggalkan, kalau sudah dimulai tuntaskan. Tuntaskan, benar. Gitu ya Pak ya. Selesaikan Selesaikan. apapun yang terjadi. Baik. Wah, terima kasih banyak nih Pak Edwin. Cukup Sama singkat tapi Mbak Sa. sangat bermakna gini Pak. Mendalam gitu ya, berbagi cerita, inspirasi dan motivasinya jadi energi baru nih Pak. Ya. Semoga teman-teman yang mendengarkan Sobat Kemenduk Bangga setelah mendengar podcast hari ini mungkin yang tadinya ragu jadi makin mantap Ya. gitu ya. Yang ada di tengah-tengah lagi mau menyerah tapi langsung semangat lagi pengen dituntaskan. Semoga cerita hari ini bisa memotivasi teman-teman Kemenduk Bangga untuk terus berjuang menggapai mimpi yang dimiliki. Terima kasih Terima sekali kasih, Mbak lagi Sa. Pak Edwin. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.